wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau hati terasa lelah, jangan terburu-buru mencari hiburan. Cobalah mendekat kepada Allah. Kita tahu cara mengistirahatkan badan dengan tidur, tetapi sering lupa mengistirahatkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kadang yang kita butuhkan bukan hiburan, melainkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Gini, kan banyak tuh ya yang bilang, katanya Allah maha baik, tapi kenapa Allah membuat bencana di mana-mana? Mungkin itu aja. Oke, pertama kita sepakat ya bahwa dunia ini milik Allah. Contohnya, kamu punya HP, saya rebut nih HP kamu, terus saya banting, kira-kira kamu marah nggak? Kamu pasti marah. Kenapa? Karena itu punya kamu. Nah, sekarang saya punya HP nih, dan HP itu saya banting, saya injek-injek. Kira-kira kamu marah nggak? Nggak mungkin kamu marah, ini kan HP saya, bener kan? Nah, sekarang ngapain kita marah? Menghujat dikasih bencana. Sedangkan kita percaya dunia ini milik Allah. Jadi mau Allah kasih bencana, bahkan kalau Allah hancurkan dunia ini sekalipun, itu terserah Allah, suka-suka Allah. Lah semua ini kan milik Allah. Terus kita mau marah gimana? Bahkan diri kita sendiri aja itu milik Allah. Nanti di akhirat ada orang yang terkejut dengan pahalanya yang sangat banyak. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, dari mana pahala ini?" Lalu Allah menjawab, "Dari orang-orang yang menghinamu, memfitnahmu, mendolimimu dan menyakitimu dengan lisannya." Maka berhati-hatilah dalam memperlakukan seseorang, baik ucapan maupun jari jemari kita. Jangan merasa bangga sudah menyakiti orang lain. Mungkin kamu aman di dunia, tapi ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Hati-hati, setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kemampuan kita, dan sepintar apapun akal kita, tidak akan pernah bergeser dari status kita sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali akan datang di hadapan Ar-Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Kenapa kalau kita ke masjid, di dinding selalu ada nama Muhammad bersanding dengan lafaz Allah? Ketika Nabi Adam memakan buah kuldi, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma inni atawassalu ilaka bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepadamu ya Rabb, berkat Muhammad, ampunkanlah dosaku ya Rabb. Allah berkata kepada Adam, Adam, nama siapa yang kau sebut tadi? Nabi Adam nabi nomor berapa? Nomor 1. Nabi Muhammad nabi nomor berapa? Nomor 25. Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad udah lahir apa belum? Belum. Abdullah belum ada, Abu Muthalib belum ada. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah mau beritahu ke Nabi Adam. Sekali lagi kutanya kepadamu, siapa nama yang kau sebut tadi? Muhammad ya Rabb. Siapa dia Adam? Aku tidak tahu ya Rabb. Kata Allah, kenapa kau sebut namanya? Wa ama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruhku ke dalam tubuhku. Lalu ku angkat kepalaku, di saat ku angkat kepalaku, aku melihat di tiang arsy ada namamu, bersanding dengan nama Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang sakit, terbaring lemah beliau di tempat tidurnya. Datang Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi. Apa kata Nabi? Ketika itu ada Zibril. Lalu Nabi berkata, Ya Khalil ya Zibril, wahai kekasihku Zibril, aku belum puas meninggalkan umatku jika belum diberikan jaminan oleh Allah. Pergi Zibril menemui Allah. Fa'ala Zibril, basirhu ya Zibril, innahu aulunasin, wa basirhu innahu muharramatud danah ummam. Qabla an taquluha ummatu. Wahai Zibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat, dan akan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya, jaminan dariku bahwasanya neraka aku haramkan dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku wahai Zibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, tapi beliau pikirkan
kita. Support system terbaik dalam pertemanan itu yang kayak gimana sih? Yang nutupin aib kita, yang ngingetin kita ketika kita salah, apalagi yang membicarakan kebaikan kita di depan orang lain. Gak pernah iri dengan keberhasilan kita, mengerti keadaan kita sebelum kita menceritakannya. Makanya kalau ada temen nih yang ngingetin kita sama Allah, udah pasti dia orangnya tulus. Karena gini, nanti di akhirat, orang yang berteman di dunia bakalan saling menuntut. Kecuali apa? Kecuali mereka yang berteman di atas iman. Coba belajar berdamai dengan diri sendiri. Jangan biarkan rasa iri lebih dulu muncul daripada rasa kagum. Baru melihat orang lain sukses, kita langsung iri, bahkan sampai mencela. Kita tidak pernah tahu seberapa hebat ujian yang dia lalui untuk sampai di titik itu. Qad aflaha man dzakaha. Hiduplah dengan bersih, agar ketika melihat orang lain bahagia, itu tidak menyakiti hati kita. Harapkanlah kebahagiaan untuk mereka, sebagaimana kita harapkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Manusia paling sombong itu adalah manusia yang gak mau berdoa. Allah ngasih kita masalah biar kita tahu bahwa martabat kita cuma seorang hamba. Padahal Allah pasti kabulkan doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Manusia itu kalau udah dikasih kedudukan suka lupa kalau dia cuma hamba, melebihi kuasa Tuhan. Maka Allah kasih persoalan. Tujuannya biar dia kembali lagi membumi, menyadarkannya bahwa sejatinya dia cuma seorang hamba yang suatu saat pasti berpulang. Prophet Muhammad is the best person. Nabi Muhammad itu manusia terbaik sepanjang masa. Bahkan agama lain pun mengakuinya. Oke, Injil bilangan 18:18. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Siapa? Muhammad. Kitab Weda ayat 20, nubuat disebut orang terpuji, Narasyamsa. Disebut juga Abdullah, Aminah. Ini merujuk ke siapa? Muhammad. Tripitaka, akan datang Maitreya Maha Pengasih. Maksudnya rahmatan lil alamin. Ini udah jelas siapa yang dimaksud? Muhammad. Zabur, Yesaya 42. Seorang yang membawa syariat baru, tinggal di pegunungan. Udah pada tahu dong siapa? Kidung Agung 5:16. Ibraninya Wekullo Muhammadin, artinya Muhammad. Dim itu artinya penghormatan. Jadi udah tahu kan siapa manusia terbaik sepanjang masa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, membaca sholawat itu satu perintahnya Allah, kedua memenuhi hak-haknya Rasulullah, ketiga mengharap syafaatnya Nabi Muhammad, keempat baru hajat kita. Kira-kira di usia berapa kalian tahu ini sahabat? Buat kalian yang ikhlas, tekan tombol follow dan nulis sholawat di komentar. Semoga segala hajatnya segera terkabul dan rezeki melimpah, menjadi manusia yang beruntung, mulia dan selamat dunia akhirat. Ingat, 99% jarang orang tahu. Udah berdoa bertahun-tahun, gak berhasil, tapi malah tambah masalah. Itu semua karena mereka salah memaknai surah Al-Fatihah. Padahal jelas dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi nyembah dulu baru minta pertolongan. Jangan banyak permintaan, tapi nyembah sujud aja males. Terus konsepnya gimana? Masya Allah. Kita sudah rajin tahajud, rajin duha, banyak berdoa. Tapi kenapa yang kita minta belum juga Allah berikan, malah datang ujian? Jangan berburuk sangka kepada Allah, karena Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita minta bukan yang terbaik untuk kita. Tetaplah sabar dan dekat kepada Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sebenarnya apa yang sedang kita kejar dalam hidup ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sejauh apapun kita mengejar dunia, garis finish kita tetaplah kematian. Hidup ini dimulai dengan membuka mata dan berakhir dengan menutup mata. Di antara keduanya, kita sedang menulis kisah yang akan kita pertanggungjawabkan. Bukan kematian yang aku takuti, tetapi bekal yang belum mencukupi. Selagi orang tua masih ada, jangan disia-siakan. Sempatkan untuk pulang, karena uang bisa dicari, tapi usia orang tua tidak bisa kita tambahkan. Dulu Rasulullah tiba-tiba bersabda, Raghima anfuh, thumma raghima anfuh tadi. Celaka dia, celaka dia. Para sahabat bertanya, Ma ya Rasulullah,
"Siapa wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Man adra idaihi 'indal kibari ahadahuma aw kilaihima thumma lam yadhulil jannah." Artinya, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan lanjut usia, namun dia tidak masuk surga karena tidak berbakti. Oleh karena itu, yuk sempatkan selagi orang tua masih ada. Kalau kita sedang dalam kesulitan, coba amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hadzan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau hati terasa lelah, jangan terburu-buru mencari hiburan. Cobalah mendekat kepada Allah. Kita tahu cara mengistirahatkan badan dengan tidur, tetapi sering lupa mengistirahatkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kadang yang kita butuhkan bukan hiburan, melainkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Gini, kan banyak tuh ya yang bilang, katanya Allah maha baik, tapi kenapa Allah membuat bencana di mana-mana? Mungkin itu aja. Oke, pertama kita sepakat ya bahwa dunia ini milik Allah. Contohnya, kamu punya HP, saya rebut nih HP kamu, terus saya banting, kira-kira kamu marah nggak? Kamu pasti marah. Kenapa? Karena itu punya kamu. Nah, sekarang saya punya HP nih, dan HP itu saya banting, saya injek-injek. Kira-kira kamu marah nggak? Nggak mungkin kamu marah, ini kan HP saya, bener kan? Nah, sekarang ngapain kita marah? Menghujat dikasih bencana. Sedangkan kita percaya dunia ini milik Allah. Jadi mau Allah kasih bencana, bahkan kalau Allah hancurkan dunia ini sekalipun, itu terserah Allah, suka-suka Allah. Lah semua ini kan milik Allah. Terus kita mau marah gimana? Bahkan diri kita sendiri aja itu milik Allah. Nanti di akhirat ada orang yang terkejut dengan pahalanya yang sangat banyak. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, dari mana pahala ini?" Lalu Allah menjawab, "Dari orang-orang yang menghinamu, memfitnahmu, mendolimimu dan menyakitimu dengan lisannya." Maka berhati-hatilah dalam memperlakukan seseorang, baik ucapan maupun jari jemari kita. Jangan merasa bangga sudah menyakiti orang lain. Mungkin kamu aman di dunia, tapi ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Hati-hati. Setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kemampuan kita, dan sepintar apapun akal kita, tidak akan pernah bergeser dari status kita sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali akan datang di hadapan Ar-Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Kenapa kalau kita ke masjid, di dinding selalu ada nama Muhammad bersanding dengan lafaz Allah? Ketika Nabi Adam memakan buah kuldi, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma inni atawassalu ilaka bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepadamu ya Rabb, berkat Muhammad, ampunkanlah dosaku ya Rabb. Allah berkata kepada Adam, Adam, nama siapa yang kau sebut tadi? Nabi Adam nabi nomor berapa? Nomor 1. Nabi Muhammad nabi nomor berapa? Nomor 25. Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad udah lahir apa belum? Belum. Abdullah belum ada, Abu Muthalib belum ada. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah mau beritahu ke Nabi Adam. Sekali lagi kutanya kepadamu, siapa nama yang kau sebut tadi? Muhammad ya Rabb. Siapa dia Adam? Aku tidak tahu ya Rabb. Kata Allah, kenapa kau sebut namanya? Wa ama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruhku ke dalam tubuhku. Lalu ku angkat kepalaku, di saat ku angkat kepalaku, aku melihat di tiang arsy ada namamu, bersanding dengan nama Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang sakit, terbaring lemah beliau di tempat tidurnya. Datang Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi. Apa kata Nabi? Ketika itu ada Zibril. Lalu Nabi berkata, Ya Khalil ya Zibril, wahai kekasihku Zibril, aku belum puas meninggalkan umatku jika belum diberikan jaminan oleh Allah. Pergi Zibril menemui Allah. Fa'ala Zibril, basirhu ya Zibril, innahu awlu nasin, wa basirhu innahu muharramatud danah ummam.
qabla an taquluha ummatu. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat, dan akan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya jaminan dariku bahwasanya neraka aku haramkan dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku, wahai Jibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, tapi beliau pikirkan kita. Support system terbaik dalam pertemanan itu yang kayak gimana sih? Yang nutupin aib kita, yang ngingetin kita ketika kita salah, apalagi yang membicarakan kebaikan kita di depan orang lain. Gak pernah iri dengan keberhasilan kita, mengerti keadaan kita sebelum kita menceritakannya. Makanya kalau ada temen nih yang ngingetin kita sama Allah, udah pasti dia orangnya tulus. Karena gini, nanti di akhirat, orang yang berteman di dunia bakalan saling menuntut. Kecuali apa? Kecuali mereka yang berteman di atas iman. Coba belajar berdamai dengan diri sendiri. Jangan biarkan rasa iri lebih dulu muncul daripada rasa kagum. Baru melihat orang lain sukses, kita langsung iri, bahkan sampai mencela. Kita tidak pernah tahu seberapa hebat ujian yang dia lalui untuk sampai di titik itu. Qad aflaha man dzakaha. Hiduplah dengan bersih, agar ketika melihat orang lain bahagia, itu tidak menyakiti hati kita. Harapkanlah kebahagiaan untuk mereka, sebagaimana kita harapkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Manusia paling sombong itu adalah manusia yang gak mau berdoa. Allah ngasih kita masalah biar kita tahu bahwa martabat kita cuma seorang hamba. Padahal Allah pasti kabulkan doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Manusia itu kalau udah dikasih kedudukan suka lupa kalau dia cuma hamba, melebihi kuasa Tuhan. Maka Allah kasih persoalan. Tujuannya biar dia kembali lagi membumi, menyadarkannya bahwa sejatinya dia cuma seorang hamba yang suatu saat pasti berpulang. Prophet Muhammad is the best person. Nabi Muhammad itu manusia terbaik sepanjang masa. Bahkan agama lain pun mengakuinya. Oke, Injil bilangan 18:18. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Siapa? Muhammad. Kitab Weda ayat 20, nubuat disebut orang terpuji, Narasyamsa. Disebut juga Abdullah, Aminah. Ini merujuk ke siapa? Muhammad. Tripitaka, akan datang Maitreya Maha Pengasih. Maksudnya rahmatan lil alamin. Ini udah jelas siapa yang dimaksud? Muhammad. Zabur, Yesaya 42. Seorang yang membawa syariat baru, tinggal di pegunungan. Udah pada tahu dong siapa? Kidung Agung 5:16. Ibraninya Wekullo Muhammadin, artinya Muhammad. Dim itu artinya penghormatan. Jadi udah tahu kan siapa manusia terbaik sepanjang masa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, membaca sholawat itu satu perintahnya Allah, kedua memenuhi hak-haknya Rasulullah, ketiga mengharap syafaatnya Nabi Muhammad, keempat baru hajat kita. Kira-kira di usia berapa kalian tahu ini sahabat? Buat kalian yang ikhlas, tekan tombol follow dan nulis sholawat di komentar. Semoga segala hajatnya segera terkabul dan rezeki melimpah, menjadi manusia yang beruntung, mulia dan selamat dunia akhirat. Ingat, 99% jarang orang tahu. Udah berdoa bertahun-tahun, gak berhasil, tapi malah tambah masalah. Itu semua karena mereka salah memaknai surah Al-Fatihah. Padahal jelas dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi nyembah dulu baru minta pertolongan. Jangan banyak permintaan, tapi nyembah sujud aja males. Terus konsepnya gimana? Masya Allah. Kita sudah rajin tahajud, rajin duha, banyak berdoa. Tapi kenapa yang kita minta belum juga Allah berikan, malah datang ujian? Jangan berburuk sangka kepada Allah, karena Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita minta bukan yang terbaik untuk kita. Tetaplah sabar dan dekat kepada Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sebenarnya apa yang sedang kita kejar dalam hidup ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sejauh apapun kita mengejar dunia, garis finish kita tetaplah kematian. Hidup ini dimulai dengan membuka mata.
dan berakhir dengan menutup mata. Di antara keduanya, kita sedang menulis kisah yang akan kita pertanggungjawabkan. Bukan kematian yang aku takuti, tetapi bekal yang belum mencukupi. Selagi orang tua masih ada, jangan disia-siakan. Sempatkan untuk pulang, karena uang bisa dicari, tapi usia orang tua tidak bisa kita tambahkan. Dulu Rasulullah tiba-tiba bersabda, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh" tadi. Celaka dia, celaka dia. Para sahabat bertanya, "May ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Man adra idaihi 'indal kibari ahadahuma aw kilaihima thumma lam yadhulil jannah." Artinya, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan lanjut usia, namun dia tidak masuk surga karena tidak berbakti. Oleh karena itu, yuk sempatkan selagi orang tua masih ada. Kalau kita sedang dalam kesulitan, coba amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hadzan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau hati terasa lelah, jangan terburu-buru mencari hiburan. Cobalah mendekat kepada Allah. Kita tahu cara mengistirahatkan badan dengan tidur, tetapi sering lupa mengistirahatkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kadang yang kita butuhkan bukan hiburan, melainkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Gini, kan banyak tuh ya yang bilang, katanya Allah maha baik, tapi kenapa Allah membuat bencana di mana-mana? Mungkin itu aja. Oke, pertama kita sepakat ya bahwa dunia ini milik Allah. Contohnya, kamu punya HP, saya rebut nih HP kamu, terus saya banting, kira-kira kamu marah nggak? Kamu pasti marah. Kenapa? Karena itu punya kamu. Nah, sekarang saya punya HP nih, dan HP itu saya banting, saya injek-injek. Kira-kira kamu marah nggak? Nggak mungkin kamu marah, ini kan HP saya, bener kan? Nah, sekarang ngapain kita marah? Menghujat dikasih bencana. Sedangkan kita percaya dunia ini milik Allah. Jadi mau Allah kasih bencana, bahkan kalau Allah hancurkan dunia ini sekalipun, itu terserah Allah, suka-suka Allah. Lah semua ini kan milik Allah. Terus kita mau marah gimana? Bahkan diri kita sendiri aja itu milik Allah. Nanti di akhirat ada orang yang terkejut dengan pahalanya yang sangat banyak. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, dari mana pahala ini?" Lalu Allah menjawab, "Dari orang-orang yang menghinamu, memfitnahmu, mendolimimu dan menyakitimu dengan lisannya." Maka berhati-hatilah dalam memperlakukan seseorang, baik ucapan maupun jari jemari kita. Jangan merasa bangga sudah menyakiti orang lain. Mungkin kamu aman di dunia, tapi ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Hati-hati. Setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kemampuan kita, dan sepintar apapun akal kita, tidak akan pernah bergeser dari status kita sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali akan datang di hadapan Ar-Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Kenapa kalau kita ke masjid, di dinding selalu ada nama Muhammad bersanding dengan lafaz Allah? Ketika Nabi Adam memakan buah kuldi, Nabi Adam berdoa kepada Allah, "Allahumma inni atawassalu ilaka bihaqqi Muhammad." Aku memohon kepadamu ya Rob, berkat Muhammad, ampunkanlah dosaku ya Rob. Allah berkata kepada Adam, "Adam, nama siapa yang kau sebut tadi?" Nabi Adam nabi nomor berapa? Nomor 1. Nabi Muhammad nabi nomor berapa? Nomor 25. Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad udah lahir apa belum? Belum. Abdullah belum ada, Abu Muthalib belum ada. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah mau beritahu ke Nabi Adam. Sekali lagi kutanya kepadanya, siapa nama yang kau sebut tadi? Muhammad ya Rabb. Siapa dia Adam? Aku tidak tahu ya Rabb. Kata Allah, kenapa kau sebut namanya? Wa ama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruhku ke dalam tubuhku. Lalu
Lalu kuangkat kepalaku, di saat kuangkat kepalaku, aku melihat di tiang arsy ada namamu, bersanding dengan nama Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang sakit, terbaring lemah beliau di tempat tidurnya. Datang Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi. Apa kata Nabi? Ketika itu ada Zibril. Lalu Nabi berkata, "Ya Khalil, ya Zibril, wahai kekasihku Zibril, aku belum puas meninggalkan umatku jika belum diberikan jaminan oleh Allah." Pergi Zibril menemui Allah. Fa'ala Zibril, basirhu ya Zibril, innahu aulunasin, wa basirhu innahu muharramatud danah ummah. Qabla an taquluha ummatu. Wahai Zibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat, dan akan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya, jaminan dariku bahwasanya neraka aku haramkan dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku wahai Zibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, tapi beliau pikirkan kita. Support system terbaik dalam pertemanan itu yang kayak gimana sih? Yang nutupin aib kita, yang ngingetin kita ketika kita salah, apalagi yang membicarakan kebaikan kita di depan orang lain. Gak pernah iri dengan keberhasilan kita, mengerti keadaan kita sebelum kita menceritakannya. Makanya kalau ada temen nih yang ngingetin kita sama Allah, udah pasti dia orangnya tulus. Karena gini, nanti di akhirat, orang yang berteman di dunia bakalan saling menuntut. Kecuali apa? Kecuali mereka yang berteman di atas iman. Coba belajar berdamai dengan diri sendiri. Jangan biarkan rasa iri lebih dulu muncul daripada rasa kagum. Baru melihat orang lain sukses, kita langsung iri, bahkan sampai mencela. Kita tidak pernah tahu seberapa hebat ujian yang dia lalui untuk sampai di titik itu. Qad aflaha man dzakaha. Hiduplah dengan bersih, agar ketika melihat orang lain bahagia, itu tidak menyakiti hati kita. Harapkanlah kebahagiaan untuk mereka, sebagaimana kita harapkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Manusia paling sombong itu adalah manusia yang gak mau berdoa. Allah ngasih kita masalah biar kita tahu bahwa martabat kita cuma seorang hamba. Padahal Allah pasti kabulkan doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Manusia itu kalau udah dikasih kedudukan suka lupa kalau dia cuma hamba, melebihi kuasa Tuhan. Maka Allah kasih persoalan. Tujuannya biar dia kembali lagi membumi, menyadarkannya bahwa sejatinya dia cuma seorang hamba yang suatu saat pasti berpulang. Prophet Muhammad is the best person. Nabi Muhammad itu manusia terbaik sepanjang masa. Bahkan agama lain pun mengakuinya. Oke, Injil bilangan 18:18. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Siapa? Muhammad. Kitab Weda ayat 20, nubuat disebut orang terpuji, Nara Syamsa. Disebut juga Abdullah, Aminah. Ini merujuk ke siapa? Muhammad. Tripitaka, akan datang Maitreya Maha Pengasih. Maksudnya rahmatan lil alamin. Ini udah jelas siapa yang dimaksud? Muhammad. Zabur, Yesaya 42. Seorang yang membawa syariat baru, tinggal di pegunungan. Udah pada tahu dong siapa? Kidung Agung 5:16. Ibraninya Wekullo Muhammadin, artinya Muhammad. Dim itu artinya penghormatan. Jadi udah tahu kan siapa manusia terbaik sepanjang masa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, membaca sholawat itu satu perintahnya Allah, kedua memenuhi hak-haknya Rasulullah, ketiga mengharap syafaatnya Nabi Muhammad, keempat baru hajat kita. Kira-kira di usia berapa kalian tahu ini sahabat? Buat kalian yang ikhlas, tekan tombol follow dan nulis sholawat di komentar. Semoga segala hajatnya segera terkabul dan rezeki melimpah, menjadi manusia yang beruntung, mulia dan selamat dunia akhirat. Ingat, 99% jarang orang tahu. Udah berdoa bertahun-tahun, gak berhasil, tapi malah tambah masalah. Itu semua karena mereka salah memaknai surah Al-Fatihah. Padahal jelas dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi nyembah dulu baru minta pertolongan. Jangan banyak permintaan, tapi nyembah sujud aja males. Terus konsepnya gimana? Masya Allah. Kita sudah rajin tahajud, rajin duha, banyak berdoa,
Tapi kenapa yang kita minta belum juga Allah berikan, malah datang ujian? Jangan berburuk sangka kepada Allah, karena Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita minta bukan yang terbaik untuk kita. Tetaplah sabar dan dekat kepada Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sebenarnya apa yang sedang kita kejar dalam hidup ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sejauh apapun kita mengejar dunia, garis finish kita tetaplah kematian. Hidup ini dimulai dengan membuka mata dan berakhir dengan menutup mata. Di antara keduanya, kita sedang menulis kisah yang akan kita pertanggungjawabkan. Bukan kematian yang aku takuti, tetapi bekal yang belum mencukupi. Selagi orang tua masih ada, jangan disia-siakan. Sempatkan untuk pulang, karena uang bisa dicari, tapi usia orang tua tidak bisa kita tambahkan. Dulu Rasulullah tiba-tiba bersabda, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh" tadi. Celaka dia, celaka dia. Para sahabat bertanya, "May ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Man adra idaihi 'indal kibari ahadahuma aw kilaihima thumma lam yadulil jannah." Artinya, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan lanjut usia, namun dia tidak masuk surga karena tidak berbakti. Oleh karena itu, yuk sempatkan selagi orang tua masih ada. Kalau kita sedang dalam kesulitan, coba amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hadan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau hati terasa lelah, jangan terburu-buru mencari hiburan. Cobalah mendekat kepada Allah. Kita tahu cara mengistirahatkan badan dengan tidur, tetapi sering lupa mengistirahatkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kadang yang kita butuhkan bukan hiburan, melainkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Gini, kan banyak tuh ya yang bilang, katanya Allah maha baik, tapi kenapa Allah membuat bencana di mana-mana? Mungkin itu aja. Oke, pertama kita sepakat ya bahwa dunia ini milik Allah. Contohnya, kamu punya HP, saya rebut nih HP kamu, terus saya banting, kira-kira kamu marah nggak? Kamu pasti marah. Kenapa? Karena itu punya kamu. Nah, sekarang saya punya HP nih, dan HP itu saya banting, saya injek-injek. Kira-kira kamu marah nggak? Nggak mungkin kamu marah, ini kan HP saya, bener kan? Nah, sekarang ngapain kita marah? Menghujat dikasih bencana. Sedangkan kita percaya dunia ini milik Allah. Jadi mau Allah kasih bencana, bahkan kalau Allah hancurkan dunia ini sekalipun, itu terserah Allah, suka-suka Allah. Lah semua ini kan milik Allah. Terus kita mau marah gimana? Bahkan diri kita sendiri aja itu milik Allah. Nanti di akhirat ada orang yang terkejut dengan pahalanya yang sangat banyak. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, dari mana pahala ini?" Lalu Allah menjawab, "Dari orang-orang yang menghinamu, memfitnahmu, mendolimimu dan menyakitimu dengan lisannya." Maka berhati-hatilah dalam memperlakukan seseorang, baik ucapan maupun jari jemari kita. Jangan merasa bangga sudah menyakiti orang lain. Mungkin kamu aman di dunia, tapi ingat, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Hati-hati. Setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kemampuan kita, dan sepintar apapun akal kita, tidak akan pernah bergeser dari status kita sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali akan datang di hadapan Ar-Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Kenapa kalau kita ke masjid, di dinding selalu ada nama Muhammad bersanding dengan lafaz Allah? Ketika Nabi Adam memakan buah kuldi, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma inni atawassalu ilaka bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepadamu ya Rabb, berkat Muhammad, ampunkanlah dosaku ya Rabb. Allah berkata kepada Adam, Adam, nama siapa yang kau sebut tadi? Nabi Adam nabi nomor berapa? Nomor 1. Nabi Muhammad nabi nomor berapa? Nomor 25. Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad udah lahir apa belum?
Belum. Abdullah belum ada, Abu Muthalib belum ada. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah mau beritahu ke Nabi Adam. Sekali lagi kutanya kepadanya, siapa nama yang kau sebut tadi? Muhammad ya Rabb. Siapa dia Adam? Aku tidak tahu ya Rabb. Kata Allah, kenapa kau sebut namanya? Wa ama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruhku ke dalam tubuhku. Lalu ku angkat kepalaku. Di saat ku angkat kepalaku, aku melihat di tiang arsy ada namamu, bersanding dengan nama Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang sakit, terbaring lemah beliau di tempat tidurnya. Datang Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi. Apa kata Nabi? Ketika itu ada Zibril. Lalu Nabi berkata, ya Khalil ya Zibril, wahai kekasihku Zibril, aku belum puas meninggalkan umatku jika belum diberikan jaminan oleh Allah. Pergi Zibril menemui Allah. Fa'ala Zibril, basirhu ya Zibril, innahu aulunasin, wa basirhu innahu muharramatud danah ummam. Qabla an taquluha ummatu. Wahai Zibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat, dan akan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya, jaminan dariku bahwasanya neraka aku haramkan dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku wahai Zibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, tapi beliau pikirkan kita. Support system terbaik dalam pertemanan itu yang kayak gimana sih? Yang nutupin aib kita, yang ngingetin kita ketika kita salah, apalagi yang membicarakan kebaikan kita di depan orang lain. Gak pernah iri dengan keberhasilan kita, mengerti keadaan kita sebelum kita menceritakannya. Makanya kalau ada temen nih yang ngingetin kita sama Allah, udah pasti dia orangnya tulus. Karena gini, nanti di akhirat, orang yang berteman di dunia bakalan saling menuntut. Kecuali apa? Kecuali mereka yang berteman di atas iman. Coba belajar berdamai dengan diri sendiri. Jangan biarkan rasa iri lebih dulu muncul daripada rasa kagum. Baru melihat orang lain sukses, kita langsung iri, bahkan sampai mencela. Kita tidak pernah tahu seberapa hebat ujian yang dia lalui untuk sampai di titik itu. Qad aflaha man dzakaha. Hiduplah dengan bersih, agar ketika melihat orang lain bahagia, itu tidak menyakiti hati kita. Harapkanlah kebahagiaan untuk mereka, sebagaimana kita harapkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Manusia paling sombong itu adalah manusia yang gak mau berdoa. Allah ngasih kita masalah biar kita tahu bahwa martabat kita cuma seorang hamba. Padahal Allah pasti kabulkan doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Manusia itu kalau udah dikasih kedudukan suka lupa kalau dia cuma hamba, melebihi kuasa Tuhan. Maka Allah kasih persoalan. Tujuannya biar dia kembali lagi membumi, menyadarkannya bahwa sejatinya dia cuma seorang hamba yang suatu saat pasti berpulang. Prophet Muhammad is the best person. Nabi Muhammad itu manusia terbaik sepanjang masa. Bahkan agama lain pun mengakuinya. Oke, Injil bilangan 18:18. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Siapa? Muhammad. Kitab Weda ayat 20, nubuat disebut orang terpuji, Narasyamsa. Disebut juga Abdullah, Aminah. Ini merujuk ke siapa? Muhammad. Tripitaka, akan datang Maitreya Maha Pengasih. Maksudnya rahmatan lil alamin. Ini udah jelas siapa yang dimaksud? Muhammad. Zabur, Yesaya 42. Seorang yang membawa syariat baru, tinggal di pegunungan. Udah pada tahu dong siapa? Kidung Agung 5:16. Ibraninya Wekullo Muhammadin, artinya Muhammad. Dim itu artinya penghormatan. Jadi udah tahu kan siapa manusia terbaik sepanjang masa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, membaca sholawat itu satu perintahnya Allah, kedua memenuhi hak-haknya Rasulullah, ketiga mengharap syafaatnya Nabi Muhammad, keempat baru hajat kita. Kira-kira di usia berapa kalian tahu ini sahabat? Buat kalian yang ikhlas, tekan tombol follow dan nulis sholawat di komentar. Semoga segala hajatnya segera terkabul dan rezeki melimpah, menjadi manusia yang beruntung, mulia dan selamat dunia akhirat. Ingat, 99% jarang orang tahu. Udah berdoa bertahun-tahun, gak berhasil, tapi malah tambah masalah. Itu semua karena mereka salah memaknai surah.
Al-Fatihah, padahal jelas dikatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi nyembah dulu baru minta pertolongan. Jangan banyak permintaan, tapi nyembah sujud aja males. Terus konsepnya gimana? Masya Allah. Kita sudah rajin tahajud, rajin duha, banyak berdoa. Tapi kenapa yang kita minta belum juga Allah berikan, malah datang ujian? Jangan berburuk sangka kepada Allah, karena Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita minta bukan yang terbaik untuk kita. Tetaplah sabar dan dekat kepada Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sebenarnya apa yang sedang kita kejar dalam hidup ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sejauh apapun kita mengejar dunia, garis finish kita tetaplah kematian. Hidup ini dimulai dengan membuka mata dan berakhir dengan menutup mata. Di antara keduanya, kita sedang menulis kisah yang akan kita pertanggungjawabkan. Bukan kematian yang aku takuti, tetapi bekal yang belum mencukupi. Selagi orang tua masih ada, jangan disia-siakan. Sempatkan untuk pulang, karena uang bisa dicari, tapi usia orang tua tidak bisa kita tambahkan. Dulu Rasulullah tiba-tiba bersabda, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh" tadi. Celaka dia, celaka dia. Para sahabat bertanya, "May ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Man adra idaihi 'indal kibari ahadahuma aw kilaihima thumma lam yadhulil jannah." Artinya, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan lanjut usia, namun dia tidak masuk surga karena tidak berbakti. Oleh karena itu, yuk sempatkan selagi orang tua masih ada. Kalau kita sedang dalam kesulitan, coba amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hadan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau hati terasa lelah, jangan terburu-buru mencari hiburan. Cobalah mendekat kepada Allah. Kita tahu cara mengistirahatkan badan dengan tidur, tetapi sering lupa mengistirahatkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kadang yang kita butuhkan bukan hiburan, melainkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Gini, kan banyak tuh ya yang bilang, katanya Allah maha baik, tapi kenapa Allah membuat bencana di mana-mana? Mungkin itu aja. Oke, pertama kita sepakat ya bahwa dunia ini milik Allah. Contohnya, kamu punya HP, saya rebut nih HP kamu, terus saya banting, kira-kira kamu marah nggak? Kamu pasti marah. Kenapa? Karena itu punya kamu. Nah, sekarang saya punya HP nih, dan HP itu saya banting, saya injek-injek. Kira-kira kamu marah nggak? Nggak mungkin kamu marah, ini kan HP saya, bener kan? Nah, sekarang ngapain kita marah? Menghujat dikasih bencana. Sedangkan kita percaya dunia ini milik Allah. Jadi mau Allah kasih bencana, bahkan kalau Allah hancurkan dunia ini sekalipun, itu terserah Allah, suka-suka Allah. Lah semua ini kan milik Allah. Terus kita mau marah gimana? Bahkan diri kita sendiri aja itu milik Allah. Nanti di akhirat ada orang yang terkejut dengan pahalanya yang sangat banyak. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, dari mana pahala ini?" Lalu Allah menjawab, "Dari orang-orang yang menghinamu, memfitnahmu, mendolimimu dan menyakitimu dengan lisannya." Maka berhati-hatilah dalam memperlakukan seseorang, baik ucapan maupun jari jemari kita. Jangan merasa bangga sudah menyakiti orang lain. Mungkin kamu aman di dunia, tapi ingat, alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Hati-hati. Setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kemampuan kita, dan sepintar apapun akal kita, tidak akan pernah bergeser dari status kita sebagai hamba. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali akan datang di hadapan Ar-Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Kenapa kalau kita ke masjid, di dinding selalu ada nama Muhammad bersanding dengan lafaz Allah? Ketika Nabi Adam memakan buah kuldi, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma
Ini atawassalu ilaka bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepadamu ya Rabb, berkat Muhammad, ampunkanlah dosaku ya Rabb. Allah berkata kepada Adam, Adam, nama siapa yang kau sebut tadi? Nabi Adam nabi nomor berapa? Nomor 1. Nabi Muhammad nabi nomor berapa? Nomor 25. Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad udah lahir apa belum? Belum. Abdullah belum ada, Abu Muthalib belum ada. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah mau beritahu ke Nabi Adam. Sekali lagi kutanya kepadanya, siapa nama yang kau sebut tadi? Muhammad ya Rabb. Siapa dia Adam? Aku tidak tahu ya Rabb. Kata Allah, kenapa kau sebut namanya? Wa ama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruhku ke dalam tubuhku. Lalu ku angkat kepalaku. Di saat ku angkat kepalaku, aku melihat di tiang arsy ada namamu, bersanding dengan nama Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang sakit, terbaring lemah beliau di tempat tidurnya. Datang Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi. Apa kata Nabi? Ketika itu ada Zibril. Lalu Nabi berkata, ya Khalil ya Zibril, wahai kekasihku Zibril, aku belum puas meninggalkan umatku jika belum diberikan jaminan oleh Allah. Pergi Zibril menemui Allah. Fa'ala Zibril, basirhu ya Zibril, innahu aulunasin, wa basirhu innahu muharramatud danah ummam. Qabla an taquluha ummatu. Wahai Zibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat, dan akan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya, jaminan dariku bahwasanya neraka aku haramkan dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku wahai Zibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, tapi beliau pikirkan kita. Support system terbaik dalam pertemanan itu yang kayak gimana sih? Yang nutupin aib kita, yang ngingetin kita ketika kita salah, apalagi yang membicarakan kebaikan kita di depan orang lain. Gak pernah iri dengan keberhasilan kita, mengerti keadaan kita sebelum kita menceritakannya. Makanya kalau ada temen nih yang ngingetin kita sama Allah, udah pasti dia orangnya tulus. Karena gini, nanti di akhirat, orang yang berteman di dunia bakalan saling menuntut. Kecuali apa? Kecuali mereka yang berteman di atas iman. Coba belajar berdamai dengan diri sendiri. Jangan biarkan rasa iri lebih dulu muncul daripada rasa kagum. Baru melihat orang lain sukses, kita langsung iri, bahkan sampai mencela. Kita tidak pernah tahu seberapa hebat ujian yang dia lalui untuk sampai di titik itu. Qad aflaha man dzakaha. Hiduplah dengan bersih, agar ketika melihat orang lain bahagia, itu tidak menyakiti hati kita. Harapkanlah kebahagiaan untuk mereka, sebagaimana kita harapkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Manusia paling sombong itu adalah manusia yang gak mau berdoa. Allah ngasih kita masalah biar kita tahu bahwa martabat kita cuma seorang hamba. Padahal Allah pasti kabulkan doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Manusia itu kalau udah dikasih kedudukan suka lupa kalau dia cuma hamba, melebihi kuasa Tuhan. Maka Allah kasih persoalan. Tujuannya biar dia kembali lagi membumi, menyadarkannya bahwa sejatinya dia cuma seorang hamba yang suatu saat pasti berpulang. Prophet Muhammad is the best person. Nabi Muhammad itu manusia terbaik sepanjang masa. Bahkan agama lain pun mengakuinya. Oke, Injil bilangan 18:18. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Siapa? Muhammad. Kitab Weda ayat 20, nubuat disebut orang terpuji, Narasyamsa. Disebut juga Abdullah, Aminah. Ini merujuk ke siapa? Muhammad. Tripitaka, akan datang Maitreya Maha Pengasih. Maksudnya rahmatan lil alamin. Ini udah jelas siapa yang dimaksud? Muhammad. Zabur, Yesaya 42. Seorang yang membawa syariat baru, tinggal di pegunungan. Udah pada tahu dong siapa? Kidung Agung 5:16. Ibraninya Wekullo Muhammadin, artinya Muhammad. Dim itu artinya penghormatan. Jadi udah tahu kan siapa manusia terbaik sepanjang masa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ya, membaca sholawat itu satu perintahnya Allah, kedua memenuhi hak-haknya Rasulullah, ketiga mengharap syafaatnya Nabi Muhammad, keempat baru hajat kita.
Kira-kira di usia berapa kalian tahu ini sahabat? Buat kalian yang ikhlas, tekan tombol follow dan nulis sholawat di komentar. Semoga segala hajatnya segera terkabul dan rezeki melimpah, menjadi manusia yang beruntung, mulia dan selamat dunia akhirat. Ingat, 99% jarang orang tahu. Udah berdoa bertahun-tahun, gak berhasil, tapi malah tambah masalah. Itu semua karena mereka salah memaknai surah Al-Fatihah. Padahal jelas dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi nyembah dulu baru minta pertolongan. Jangan banyak permintaan, tapi nyembah sujud aja males. Terus konsepnya gimana? Masya Allah. Kita sudah rajin tahajud, rajin duha, banyak berdoa. Tapi kenapa yang kita minta belum juga Allah berikan, malah datang ujian? Jangan berburuk sangka kepada Allah, karena Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita minta bukan yang terbaik untuk kita. Tetaplah sabar dan dekat kepada Allah, karena Allah tahu yang terbaik untuk kita. Sebenarnya apa yang sedang kita kejar dalam hidup ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sejauh apapun kita mengejar dunia, garis finish kita tetaplah kematian. Hidup ini dimulai dengan membuka mata dan berakhir dengan menutup mata. Di antara keduanya, kita sedang menulis kisah yang akan kita pertanggungjawabkan. Bukan kematian yang aku takuti, tetapi bekal yang belum mencukupi. Selagi orang tua masih ada, jangan disia-siakan. Sempatkan untuk pulang, karena uang bisa dicari, tapi usia orang tua tidak bisa kita tambahkan. Dulu Rasulullah tiba-tiba bersabda, Raghima anfuh, thumma raghima anfuh tadi. Celaka dia, celaka dia. Para sahabat bertanya, "Maya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, "Man adra idaihi 'indal kibari ahadahuma aw kilaihima thumma lam yadhulil jannah." Artinya, orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan lanjut usia, namun dia tidak masuk surga karena tidak berbakti. Oleh karena itu, yuk sempatkan selagi orang tua masih ada. Kalau kita sedang dalam kesulitan, coba amalkan doa ini. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hadan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kalau hati terasa lelah, jangan terburu-buru mencari hiburan. Cobalah mendekat kepada Allah. Kita tahu cara mengistirahatkan badan dengan tidur, tetapi sering lupa mengistirahatkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kadang yang kita butuhkan bukan hiburan, melainkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Gini, kan banyak tuh ya yang bilang, katanya Allah maha baik, tapi kenapa Allah membuat bencana di mana-mana? Mungkin itu aja. Oke, pertama kita sepakat ya bahwa dunia ini milik Allah. Contohnya, kamu punya HP, saya rebut nih HP kamu, terus saya banting, kira-kira kamu marah nggak? Kamu pasti marah. Kenapa? Karena itu punya kamu. Nah, sekarang saya punya HP nih, dan HP itu saya banting, saya injek-injek. Kira-kira kamu marah nggak? Nggak mungkin kamu marah, ini kan HP saya, bener kan? Nah, sekarang ngapain kita marah? Menghujat dikasih bencana. Sedangkan kita percaya dunia ini milik Allah. Jadi mau Allah kasih bencana, bahkan kalau Allah hancurkan dunia ini sekalipun, itu terserah Allah, suka-suka Allah. Lah semua ini kan milik Allah. Terus kita mau marah gimana? Bahkan diri kita sendiri aja itu milik Allah. Nanti di akhirat ada orang yang terkejut dengan pahalanya yang sangat banyak. Dia bertanya kepada Allah, "Ya Rob, dari mana pahala ini?" Lalu Allah menjawab, "Dari orang-orang yang menghinamu, memfitnahmu, mendolimimu dan menyakitimu dengan lisannya." Maka berhati-hatilah dalam memperlakukan seseorang, baik ucapan maupun jari jemari kita. Jangan merasa bangga sudah menyakiti orang lain. Mungkin kamu aman di dunia, tapi ingat, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah adalah hakim yang paling adil. Hati-hati. Setinggi apapun jabatan kita, sehebat apapun kemampuan kita, dan sepintar apapun akal kita, tidak akan pernah bergeser dari status kita sebagai hamba.
In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun di langit dan di bumi kecuali akan datang di hadapan Ar-Rahman sebagai abdan, sebagai hamba. Kenapa kalau kita ke masjid, di dinding selalu ada nama Muhammad bersanding dengan lafadz Allah? Ketika Nabi Adam memakan buah kuldi, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Allahumma inni atawassalu ilaka bihaqqi Muhammad. Aku memohon kepadamu ya Rabb, berkat Muhammad, ampunkanlah dosaku ya Rabb. Allah berkata kepada Adam, Adam, nama siapa yang kau sebut tadi? Nabi Adam nabi nomor berapa? Nomor 1. Nabi Muhammad nabi nomor berapa? Nomor 25. Waktu Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad udah lahir apa belum? Belum. Abdullah belum ada, Abu Muthalib belum ada. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah mau beritahu ke Nabi Adam. Sekali lagi kutanya kepadanya, siapa nama yang kau sebut tadi? Muhammad ya Rabb. Siapa dia Adam? Aku tidak tahu ya Rabb. Kata Allah, kenapa kau sebut namanya? Wa ama khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, kau tiupkan ruhku ke dalam tubuhku. Lalu ku angkat kepalaku, di saat ku angkat kepalaku, aku melihat di tiang arsy ada namamu, bersanding dengan nama Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sedang sakit, terbaring lemah beliau di tempat tidurnya. Datang Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi. Apa kata Nabi? Ketika itu ada Zibril. Lalu Nabi berkata, ya Khalil ya Zibril, wahai kekasihku Zibril, aku belum puas meninggalkan umatku jika belum diberikan jaminan oleh Allah. Pergi Zibril menemui Allah. Fa'ala Zibril, basirhu ya Zibril, innahu aulunasin, wa basirhu innahu muharramatud danah ummam. Qabla an taquluha ummatu. Wahai Zibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat, dan akan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya, jaminan dariku bahwasanya neraka aku haramkan dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku wahai Zibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau, tapi beliau pikirkan kita. Support system terbaik dalam pertemanan itu yang kayak gimana sih? Yang nutupin aib kita, yang ngingetin kita ketika kita salah, apalagi yang membicarakan kebaikan kita di depan orang lain. Gak pernah iri dengan keberhasilan kita, mengerti keadaan kita sebelum kita menceritakannya. Makanya kalau ada temen nih yang ngingetin kita sama Allah, udah pasti dia orangnya tulus. Karena gini, nanti di akhirat, orang yang berteman di dunia bakalan saling menuntut. Kecuali apa? Kecuali mereka yang berteman di atas iman. Coba belajar berdamai dengan diri sendiri. Jangan biarkan rasa iri lebih dulu muncul daripada rasa kagum. Baru melihat orang lain sukses, kita langsung iri.